Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau unboxing. Ini seharusnya isinya HP ya. Dan seharusnya kayaknya ini refurbish HP-nya kayaknya ya. Tapi di deskripsinya baru gitu ya. Tetapi nggak ada deskripsi refurbish gitu. Tetapi saya sudah baca-baca, udah bandingkan dengan harga segitu kita dapat produk refurbish. Oke, tapi kita coba aja ya. Dan ini teman-teman ya, pengiriman harus melalui darat ya, atau mungkin lewat tanah ya. Soalnya ini kemarin sampai di tangan saya itu 12 hari teman-teman. Ini dari Medan ya. Kalau teman-teman baca di sini dari Medan, ini 12 hari baru sampai ke tempat saya di Sulawesi Tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada kendala, nggak ada cacat di paketannya ya. Seharusnya sih kalau dari paketan aman ya. Soalnya ini bubble wrapnya cukup tebal ya. 1 2 lapis, 5 lapis, 6 lapis teman-teman ya. Jadi total bubble wrapnya itu ada 6. Jadi seharusnya sih safety ya. Oke, ini paketannya kita. Oke, jadi di sini ada dua teman-teman ya. Oh, ini ada notanya juga ya. Ada faktur penjualan. Jadi kalau teman-teman lihat ini total harganya 2.040.000. Di sini Oppo F5 464 dan Vivo Y71464 teman-teman ya. Yang satu harganya 1.040.000 untuk Oppo F5 dan Vivonya 1 juta pas ya. Oke, ini saya order bukan jatuh tempo. Iya, tanggalnya ya, saya beli tanggal 10, sekarang udah tanggal 22 ya, jadi 12 hari. Iya teman-teman, ini sebenarnya bukan HP refurbish yang pertama yang saya beli ya. Saya pertama itu beli HP refurbish itu saya lupa di tahun berapa, itu iPhone 4S. iPhone 4S itu kan sebenarnya kapasitasnya maksimal 32, tetapi kalau sudah di refurbish itu kita sebenarnya punya beberapa kelebihan ya. Yang pertama biasanya RAM atau ROM-nya itu di-upgrade, kayak yang iPhone 4S yang saya beli yang pertama itu sudah di-upgrade ke 64 GB. Jadi di tahun itu 64 GB itu udah besar sekali saya. Kemudian refurbish yang kedua itu saya beli iPhone 7, itu sudah di-upgrade, kalau RAM-nya tetap 2 GB. Tetapi iPhone 7 saya dapat itu kan seharusnya iPhone 7 itu maksimal 128 GB ya. Itu saya dapat yang 2256. Jadi udah dapat penyimpanan 256 GB teman-teman. Nah, setahu saya untuk Vivo Y71 dan Oppo F5 itu seharusnya maksimal di 32 GB. RAM-nya untuk varian RAM-nya ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Tapi ini kita udah dapat yang 64 GB teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari kemasannya, yang pertama ini enggak ada segelnya teman-teman ya, enggak ada plastiknya. Ini ada segelnya si Platinum Support Plus, ini selama 1 tahun ya, tetapi nggak ada plastik di luar seperti HP baru Kak. Tapi kalau yang saya beli lalu untuk iPhone itu ada plastiknya teman-teman, ada plastiknya, jadi kayak HP baru beneran. Yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini gambarnya ini buram ya, meskipun di sini ada yang mengkilat-mengkilat ya tulisannya ini ya. Nah, tapi gambarnya ini cukup buram ya, kayak tinta blobber gitu kan. Kemudian di sini ini rata-rata dari Cina teman-teman ya, assembled in China. Jadi di sini ada nama tokonya ya, Guangdong Automobile Telecommunication. Jadi HP refurbish itu sebenarnya sepemahaman saya teman-teman ya, HP yang sebenarnya udah pernah rusak, HP yang udah pernah rusak di retur, dikembalikan gitu. Kemudian dengan pabrik itu di-upgrade beberapa part, terutama biasanya RAM atau ROM-nya, yang kemudian dijual kembali teman-teman. Nah, ini gambarnya sama ya, gambarnya enggak jelas ya, nggak bagus lah gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, di sini 4 GB plus RAM 32 ROM ya, 4 GB RAM plus 32 ROM. Tetapi kalau teman-teman baca di sini 464 gitu ya, 464. Yang si Vivo nggak ada sih ya, nggak ada untuk keterangan kayak ininya, keterangan fiturnya ya. Tetapi di sini sama, ininya sama ya. Sekarang kita bongkar aja dulu yang si Oppo F5 teman-teman, apakah ini juga nanti akan sama ya, karena setahu saya untuk Vivo Y71 juga sama di 32 ya.
Karena kalau teman-teman beli HP refurbish itu biasanya selain punya kelebihan yang udah di-upgrade tadi ya, RAM atau ROM-nya, tentunya punya beberapa kekurangan. Yang pertama kayak ini, sudah jelas dari packing. Yang kedua, garansinya itu enggak garansi resmi ya. Kalau garansi resmi kan teman-teman bisa klaim garansinya di mana aja selama ada tempat servisnya gitu ya. Tapi kalau ini hanya garansi distributor teman-teman. Jadi hanya kalau kita beli di toko A ya berarti kita klaim garansinya di toko A. Dan biasanya kebanyakan kalau ada trouble itu mereka ganti unit baru biasanya teman-teman, enggak di servis biasanya. Itu sih kekurangan. Yang kedua biasanya ini teman-teman, saya pernah beli ya di iPhone 7 itu. Di iPhone 7 nggak ada kendala sama sekali, hanya saja partnya itu bukan part, aksesorisnya itu biasanya nggak ori teman-teman, nggak ori. Unitnya ori gitu ya, mesinnya mesin ori ya, tetapi partnya nggak ori. Biasanya paling mahal OEM ya, jadi pihak ketiga yang membuatkan. Oke, yang ketiga teman-teman, kekurangannya itu kalau kita pas dapat yang apes itu di bagian tertentu itu ada yang quality controlnya rendah gitu loh teman-teman. Karena di iPhone 4S itu di bagian kameranya itu ada kayak garis gitu. Jadi kalau kita foto full begini itu ada ada kayak garis hitam yang itu saya yakin dari dalam lensanya ya, di lensanya gitu. Kecil aja gitu ya. Tapi itu cukup mengganggu sih bagi saya. Oke, kita coba bukalah, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Platinum. Biasanya kan kalau ini kan garansinya tam gitu ya. Oke, nggak ada teman-teman. Ini kita singkirin dulu ya untuk Vivonya. Kemudian ini, ini bukanya begini. Oke, nah ini ringan sekali teman-teman ya. Ini ringan sekali. Ini tulisannya, oke, made in China, ini warna merah ya. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini kurang rapi ya pemasangannya ya. Kelihatan nggak sih? Kalau teman-teman lihat pemasangannya kurang rapi teman-teman ya. Ya kurang lebih biasanya kayak gitu sih. Nah, ini kan rapi ya di pinggir ya. Tetapi di bagian ini nggak rapi teman-teman. Kayak ada nonyol gitu ya. Oke, kita coba kasih hidup teman-teman. Ini sudah ada tempered glassnya dipasangkan ya, sudah ada tempered glassnya dipasangkan, dan ini ada TG. Biasanya kan kalau baru nggak ada ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah baret-baret sih, cukup ringan teman-teman ya, dibandingkan HP-HP sekarang itu agak berat ya. Dan resolusi layarnya kan baru berapa ini, ukuran layarnya 5,5 kalau tidak salah. Resolusinya juga belum HD ya, belum HD atau sudah HD ini. Oke, di sini ada bahasa Indonesia kah? Oke, ada. Berikutnya, oke, Indonesia. Oke, saya nggak tahu ini kita dapat Android berapa. Kita cek aja dulu ya versi Androidnya di ini, tentang ponsel. Ini namanya Oppo F5. Baca teman-teman ya. Kemudian ini masih Android 7.71 teman-teman ya. Android 7.1, RAM-nya 4 GB. Kemudian ini memori perangkat 64 GB. Masih tersedia 49,550 lah ya, berarti yang kepakai sekitar 14,5 teman-teman, 14,5 GB. Jadi masih ada hampir 50 GB ya. Oke, ini Androidnya terakhir diupdate di 2019 teman-teman ya. Kita coba pakai foto lah ya, foto. Ini sebenarnya saya nggak pakai foto ya, saya beli ini untuk kebutuhan lain, nggak untuk foto. Masih oke banget teman-teman gambarnya ya, mantap. Oke, saya coba moto di luar sebentar ya. Oke, saya coba moto 2 kali tadi ini teman-teman. Saya coba moto ini yang pertama ya, kopi ini tanpa cahaya. Ini flashnya saya nggak kasih aktif. Kemudian ini flashnya saya kasih aktif. Wow, ini mah keren banget teman-teman ya. Dengan harga 1 juta kita dapat yang ini tadi, cukup oke banget sih. Kalau ada ini, kalau siang ini kayaknya bagus ini. Oke, ini seharusnya sih nggak ada kendala teman-teman ya. Kita coba kamera depan dulu lah 1 kali ya, kamera depan. Ini ya, ini saya record pakai Samsung teman-teman ya, pakai HP. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini yang tanpa lampu ya, yang tanpa lampu. Mantap, 1 juta bro. Oke, 1 juta dapat HP kayak gini, nice.
Oke, di kamera nggak ada kendala, mudah-mudahan yang lain juga nggak ada kendala ya. Untuk suaranya tadi suara kamera aktif kok, insyaallah audionya aman. Oke, kita pindah ke HP kedua teman-teman ya. Oh iya, saya lupa aksesorisnya ya. Kita dapat apa aja untuk aksesorisnya teman-teman? Kita nggak dapat hardcase ya, softcase bukan hardcase. Kita cuma dapat buku-bukuan kayak gini. Kita dapat charger. Nah, ini bukan charger ori teman-teman ya, teman-teman bisa dengar suaranya. Ini kasar banget suaranya ya, atau memang Oppo yang dulu-dulu kayak gitu. Oke, di sini ada tulisan made in China dalam kurung P ya. Oke, saya sarankan teman-teman beli yang ori aja. Ini kayaknya WM. Ini kita dapat headset karena ada jack audio 35. Ini masih USB biasa teman-teman. Kita dapat kabel. Udah itu aja sih, nggak ada yang lain. Oke teman-teman, kita coba pindah ke HP yang kedua.